Selamat pagi teman-teman setia Bawa Omong Nonstop yang ada di rumah. Kali ini teman-teman akan bersama dengan saya dalam rentang waktu 20 menit ke depan untuk ada dalam Bawa Omong Kristus versus Swangi. Tentunya teman-teman, saya tidak sendiri karena sendiri itu tidak enak. Maka kali ini saya mengundang seorang bintang tamu kita pada saat ini. Beliau ini merupakan seorang wanita yang telah lama berkiprah di Sinode Gemit dalam bidang teologi kontekstual. Selamat datang Ibu Pendeta Linda Nonify. Selamat berjumpa dengan pemirsa setia Bawa Omong Nonstop. Bagaimana kabarnya Ibu? Salam semua, kabar saya baik. Senang sekali bisa berjumpa lagi. Puji Tuhan, baik sekali Ibu. Mari silakan duduk. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kami di Bawa Omong Nonstop hari ini. Ibu, rupanya pemirsa Bawa Omong Nonstop sudah tidak sabar lagi untuk kita bawa omong Kristus versus Swangi. Maka dari itu, langsung saja kita nonton video cuplikan berikut bersama-sama. Mari kita lihat 5 daerah dengan Swangi paling banyak dan paling kuat di Nusa Tenggara Timur. Nomor 5, Belu. Kabupaten Belu yang beribu kotakan Atambua memiliki sejarah tersendiri. Nama Atambua tersebut berasal dari kata Ata yang berarti hamba dan Buan yang berarti Swangi. Jadi Atambua artinya tempatnya hamba-hamba Swangi yang konon di daerah ini digunakan oleh para raja sebagai tempat pembuangan para Swangi yang mengganggu masyarakat. Jadi kawan-kawan bisa bayangkan sebanyak apa Swangi di Tanah Belu. Yang keempat, Adonara. Ada banyak cerita yang cukup miris dari daerah ini mengenai Swangi. Seperti si tukang Swangi yang tertangkap basah oleh warga sedang menjalankan aksinya, lalu ada juga si tukang Swangi tersebut diusir dari kampung. Rumahnya dibakar, bahkan sampai dibunuh oleh warga. Biasanya sebelum menjalankan aksinya, si tukang Swangi ini akan mengadakan ritual seperti menari di bawah cahaya bulan purnama di tempat terbuka seperti di halaman rumah, jalanan, atau lapangan agar kekuatan dan kekebalan mereka semakin bertambah. Yang ketiga, Pulau Rote. Orang yang memegang Swangi biasanya ditandai dengan kehidupan yang tidak normal, seperti tidak mengurus diri dan jarang bersosial dengan orang lain. Tapi ada juga yang hidup berbaur dengan masyarakat sekitar. Percaya atau tidak, kita harus mengakui bahwa Pulau Rote adalah salah satu tempat dengan Swangi terbanyak di NTT. Ada banyak kejadian di mana ada orang sakit secara tiba-tiba tanpa sebab sampai meninggal. Bahkan meninggal dengan cara yang mengenaskan, seperti perut yang mengembang seperti balon, sampai wajah yang berwarna biru sampai menghitam. Yang kedua, Pulau Semau, atau biasa disebut juga Pulau Mistik atau Pulau Angkernya Nusa Tenggara Timur. Pulau ini bukanlah pulau dengan banyak penduduk. Meskipun gersang dan kering, pulau ini menyimpan begitu banyak misteri. Konon katanya di pulau ini dihuni oleh orang-orang sakti yang memelihara Swangi. Mungkin ini salah satu penyebab mengapa pulau yang punya keindahan pantai yang luar biasa seperti Pulau Liman ini jarang dikunjungi oleh wisatawan. Yang pertama, Alor, the King of Swangi Island. Mungkin ini adalah kalimat yang paling cocok untuk menggambarkan pulau dengan bahasa daerah terbanyak ini. Bahkan saking banyaknya Swangi, di Alor juga diberitakan pernah diadakan konferensi Swangi sedunia yang dihadiri oleh tukang-tukang Swangi yang berasal dari berbagai daerah maupun negara. Mungkin mirip konferensi meja bundar juga. Percaya atau tidak, sudah banyak orang-orang yang mengakuinya. Dan dalam beberapa waktu dekat, pemerintah Kabupaten Alor berencana akan mengadakan lomba metafisika, yaitu lomba terbang yang akan diikuti oleh orang-orang yang punya ilmu seperti Swangi dari seluruh dunia dan pertama kalinya akan diadakan di Pulau Alor. Wow, luar biasa. Nah Ibu, dari video cuplikan tadi saya sendiri agak kebingungan dengan apa itu Swangi. Kira-kira menurut Ibu bagaimana? Baik, jadi begini. Berbicara soal Swangi tidak asing ya di telinga orang NTT. Bahkan kalau di NTT, terus coba kita perhatikan diri dengan mengaku saya seorang Swangi. Dijamin pasti nyawa akan terancam. Begini, kalau dari kacamata teologi, Swangi sering diartikan sebagai roh jahat dalam rupa manusia yang memiliki kekuatan magis untuk mendatangkan penyakit dan kemalangan. Swangi juga adalah tukang sihir. Wah, mengerikan ya Swangi ini. Tetapi secara logika, bagaimana bisa mereka dapat mendatangkan penyakit dan kemalangan bagi manusia? Iya, karena mereka itu memiliki kemampuan untuk menggerakkan kuasa-kuasa tidak kelihatan
untuk mencelakakan orang-orang yang dimusuhi, menyakiti sesamanya, atau orang yang menolak memberikan kepadanya apa yang dia minta. Oh, berarti suanggi ini adalah tindakan negatif yang diakibatkan karena dendam dalam diri ya, Ibu? Iya, bisa seperti itu. Namun ada juga yang untuk melindungi diri dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam konteks di NTT sendiri, suanggi itu seperti apa? Karena kita sendiri hidup di NTT yang tadi Ibu juga sudah sampaikan bahwa suanggi bukan sesuatu yang tabu lagi. Masyarakat Timor sendiri mengenal suanggi dengan istilah alaut yang memiliki arti orang yang menggigit. Kehadiran suanggi atau tukang sihir atau dukun dalam budaya orang NTT sering dilihat sebagai orang yang mempunyai kekuatan melampaui orang-orang lain yang dapat mengetahui penyebab dari semua penderitaan dan kematian. Suanggi biasanya menjadi tertuduh utama penyebab kematian. Orang yang menggunakan suanggi biasanya hanya mengerjakan apa yang menjadi bayangan ilusif dari kuasa jahat. Dia sendiri tidak pernah melihat dan mengetahui seperti apa dan seperti siapa suanggi itu. Berarti suanggi ini menyembah roh jahat atau menjadi alat roh jahat. Yang saya ketahui kalau begitu kalau berkaitan dengan roh jahat pasti ada ritual-ritual sendiri dong. Ritual suanggi seperti apa yang Ibu ketahui? Suanggi biasanya membunuh korban dengan menggunakan berbagai media. Salah satu cara yang paling lazim yang terjadi di Timor ialah menggunakan sebuah batu sebesar biji jagung atau buah kemiri berwarna putih dan berbentuk bulat. Suanggi memanggil roh-roh jahat mendiami batu itu dengan mengucapkan rumusan mantra tertentu. Selanjutnya, nama calon korban dibisikkan pada batu itu. Lalu batu itu dikuburkan ke dalam tanah bersama beberapa helai akar pohon tertentu. Segera setelah ritual itu dilaksanakan, si korban akan terserang rasa sakit yang dahsyat. 2 atau 3 hari kemudian, si korban akan meninggal dunia kalau tidak segera ditolong oleh nane atau dokter tradisional yang masyarakat suku Meto di Timor dianggap sebagai pesaing utama dari si suanggi. Oh iya Ibu, dari penjelasan Ibu saya jadi teringat cerita teman saya yang juga pernah pergi ke salah satu daerah di Timor, yaitu TTS. Dia pernah mengalami hal yang demikian, tetapi itu bukan suanggi atau laut, tetapi kata masyarakat di sana dia terkena levi. Apakah benar levi itu cabang dari suanggi atau bagaimana? Iya benar, itu termasuk juga, tetapi levi menggunakan mantra-mantra sihir sehingga dalam bahasa lokal atau uap Meto disebut levi yang berarti memotong sementara. Levi itu seperti racun-racun yang ditanam oleh suanggi di sisi jalan atau di bawah pohon yang sering dilalui oleh banyak orang. Levi merupakan serangan dari suanggi kepada orang secara umum. Levi umumnya tidak menyebabkan kematian, tetapi tubuh si korban akan sangat kurus dan lemah. Penderitaan akibat serangan levi akan reda dalam 1 atau 2 minggu setelah ditangani oleh nane. Wah, dari pembahasan panjang kita cukup menarik dan mengerikan ya Ibu, betapa merugikan pekerjaan suanggi ini. Nah, kalau dari kacamata teologi kontekstual sendiri, memandang hal ini seperti apa? Baik, dalam teologi kontekstual sendiri mengenal ada tipologi Niebuhr dan model teologi kontekstual menurut Bevan. Saya rasa baiknya kita mengupas satu persatu ya. Kalau dari pola tipologi yang dipakai Niebuhr untuk mendelokkan konteks suanggi dalam masyarakat NTT ialah sikap dualis, Kristus dan kebudayaan dalam paradoks. Paham ini sebenarnya mengasumsikan bahwa manusia berlawanan dengan Allah. Manusia berdosa terhadap Allah, karena itu ia hanya dapat diampuni dan dipersatukan dengan Allah melalui pekerjaan Yesus Kristus. Allah adalah kudus dan mengasihi manusia, tetapi manusia adalah dalam dosa dan dosa ada di dalam dunia. Apalagi suanggi ini kuasanya magis atau manusia yang memiliki potensi untuk membahayakan manusia atau sesama yang lain.
Apalagi penggunaan suanggi hanya untuk mendatangkan penderitaan dan kematian bagi sesama manusia. Maka dari itu, sikap semacam ini mengandaikan tindakan perlawanan manusia terhadap Allah dengan melakukan pengrusakan terhadap apa yang diciptakan Allah yang pada hakikatnya adalah baik. Kalau dari model yang Bivans, tawaran suanggi termasuk model budaya tandingan. Model ini mengakui bahwa manusia dan segala pengungkapan teologis hanya bisa ada dalam situasi sejarah dan budaya. Akan tetapi, konteks dalam model ini selalu perlu dihadapi dengan semacam kecurangan karena apabila Injil ini sungguh berakar dalam konteks umat, maka ia harus menantang dan memurnikan konteks tersebut. Wah, berarti ini masuk dalam misi gereja ya, Ibu? Ya, benar sekali. Kalau begitu, misi gereja seperti apa yang spesifiknya harus diupayakan gereja-gereja saat ini? Misi yang seharusnya dijalankan adalah pertobatan dalam konteks yang lebih luas. Misi ini untuk mempertobatkan orang-orang yang menggunakan kuasa-kuasa jahat atau suanggi. Merupakan tugas yang harus dikerjakan secara serius. Tentu yang dimaksudkan dengan pertobatan di sini berarti adanya sikap penyesalan dan rasa malu dari perilaku suanggi sebagai akibat dari apa yang telah dilakukannya untuk selanjutnya datang dan memberi diri untuk dibarui oleh kuasa dan darah Kristus. Dengan apa yang telah dilakukannya, ini paling tidak bisa menjadi model atau teladan bagi pelaku-pelaku yang lain untuk bertobat. Nah, melihat dari misi ini berarti ada perubahan upaya penginjilannya, Ibu. Kira-kira maksud dari misi ini sendiri dalam metode penginjilan yang sudah gereja-gereja laksanakan saat ini, apakah sudah efektif atau harusnya seperti apa? Misi ini artinya mendorong gereja-gereja saat ini untuk mengubah upaya atau bentuk penginjilan saat ini, yang dimana bukan lagi hanya penginjilan mimbar ke mimbar, ibadah ke ibadah, tetapi bagaimana gereja mengupayakan penginjilan lewat adanya pemberdayaan ekonomi, kreatif, dan upaya pemberdayaan lainnya. Wah, perbincangan kita sepertinya sangat menarik dan dapat memperbaiki pola pikir kita yang salah. Nah, teman-teman Baomong Nonstop yang setia dalam Baomong Kristus versus Suanggi hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa praktek suanggi dari kacamata teologi adalah praktek yang berlawanan dengan Allah jika kita lihat dari tipologi Niebuhr. Maka dari itu model tandingan membantu kita untuk menyadari bahwa praktek suanggi yang merugikan ini bertentangan dengan Injil. Oleh sebab itu, kita semua sebagai orang percaya harus menjalankan misi pertobatan. Di penghujung acara ini, saya Paulina Christine Raja. Saya Pendeta Linda Nunifai. Kami berdua pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.